Mengejutkan, Jenderal Gatot, Jokowi harus tuntut Cina. Ternyata Panglima TNI, Gatot, sudah ingatkan, waspadai ancaman senjata biologis massal, menciptakan epidemi. Apakah COVID-19 hanya sekedar virus alami atau senjata biologis? Hal ini terjadi perdebatan di dunia internasional. Kalaupun itu senjata biologis, tak bakal ada pihak atau negara yang bakal mengakuinya. Sebaliknya, pihak yang menyebut sebagai senjata biologis pasti akan dituduh dengan teori konspirasi, dituduh hoax. Tapi, apa sih yang tidak mungkin? Berita A bisa saja dituduh hoax, tapi ternyata di kemudian hari ternyata itu benar. Dituduh hoax hanya karena fakta kebenarannya belum terungkap saja. Contoh, kedatangan TKA Cina awalnya disebut hoax. Tak berapa lama ternyata itu adalah fakta. Salah satu yang sangat yakin COVID-19 adalah senjata biologis adalah Bosman Mardigu WP. New coronavirus, codename COVID-19, adalah biological weapon, tulis Mardigu WP di akun Facebook miliknya pada 19 Maret lalu. Nah, terkait senjata biologis massal dalam bentuk penyakit epidemi, ternyata jauh hari sudah diingatkan oleh Panglima TNI Gatot Nurmantio pada tahun 2017. Berikut beritanya dari Kompas. 24 Oktober 2017 lalu, Panglima TNI, waspadai ancaman senjata biologis massal. Jakarta, Kompas.com. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan, saat ini TNI mewaspadai ancaman senjata biologis. Hal ini disampaikan Gatot dalam pembukaan konferensi internasional dan tabletop exercise untuk Global Health Security 2017 di Istana Negara Jakarta Selasa 24 Oktober 2017. Kita patut mewaspadai adanya ancaman senjata biologi massal yang diciptakan untuk melumpuhkan negara lain dan berpotensi menciptakan epidemi, kata Gatot. Menurut Gatot, perlu untuk membangun kerjasama yang baik antara TNI dengan sipil. Sejauh ini TNI sudah menjalin kerjasama yang cukup baik dengan Kementerian Kesehatan. Dia menjelaskan, kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi mengakibatkan percepatan perpindahan barang, jasa, dan manusia. Posisi geografis Indonesia tepat berada di persimpangan lalu lintas dunia, menyebabkan ancaman wabah penyakit tropis dan infeksi sangat tinggi. Ancaman penyakit dari suatu negara bisa menjadi ancaman global dalam hitungan menit. Masih segar dalam ingatan kita kejadian kasus MERS dan flu burung yang menjadi ancaman global beberapa saat yang lalu, ucap Gatot. Gatot memastikan TNI siap digerakkan apabila terjadi musibah massal yang datang tiba-tiba dan tidak mudah diprediksi. Untuk itu, Indonesia harus tuntut Cina. Ada 40 negara, diantaranya India, Inggris, Jerman, dan Amerika, menuntut negara Cina untuk mengganti kerugian akibat kelalaian Cina menginformasikan wabah yang bermula di Wuhan dan menyebar ke seluruh dunia. Gugatan yang diajukan melalui pengadilan di Amerika ini tentu menarik untuk menguak sebab dan upaya pencegahan penyebaran. Sejalan dengan tuntutan tersebut, PBB didesak pula untuk membentuk tim penyidik independen untuk meneliti awal dari munculnya wabah. Penyelidikan ini penting agar isu dan tuduhan penyebab penyebaran yang simpang siur dapat terklarifikasi. Dunia harus mendapatkan informasi akurat mengenai wabah COVID-19 ini seterang-terangnya, agar ke depan jika terjadi potensi wabah dapat lebih dini diantisipasi. Cina yang misterius dan banyak menyembunyikan data dan fakta layak untuk dihukum. Apalagi jika terjadi kelalaian atau kesengajaan. Terlalu banyak kerugian dunia akibat cara Cina menangani dan pula informasi yang dilakukannya.
Gugatan perdata, ganti rugi dan penyelidikan Komisi Independen PBB layak dan bagus untuk dilakukan. Negara-negara terdampak harus mendukung. Indonesia tidak boleh tinggal diam. Pemerintah dan rakyat telah dirugikan. Korban terjangkit maupun meninggal cukup banyak. Ekonomi rakyat ambruk. Pertumbuhan ekonomi negara amblas. Menteri Keuangan menangis meraung-raung. Presiden bikin perpu yang berpeluang menggasak uang negara. Tindak kriminal meningkat akibat tahanan dilepas. Semua adalah kerugian yang nyata. Pemerintah dan atau masyarakat terdampak berhak menggugat. Swasta seperti pengusaha real estate di Croydon dekat London Selatan bisa menggugat. Demikian juga Lorraine Cagiano, administrator dari New York. Bila perlu, tuntutan dilakukan bersama-sama ribuan penggugat dari 40 negara yang menggugat melalui pengadilan Amerika. Negara Republik Indonesia harus mendukung desakan agar PBB membentuk Komisi Penyelidikan Internasional. Bongkar keadaan sebenarnya dari penyebab wabah Cina ini. Apakah pasar hewan, bocor laboratorium, atau mungkin ada skenario lain yang sengaja berniat mengguncangkan dunia, baik dilakukan Cina maupun negara lain. Cina harus diberi pelajaran. Sifat atau karakter hegemoni ekonomi dan pengusahanya di seluruh dunia ternyata diikuti oleh virus negerinya. Ini adalah pembunuhan massal. Indonesia harus melakukan social dan political distancing dengan negara Cina. Rakyat sudah sangat khawatir dan keberatan dengan peran RRC bersama warga negara diaspora yang menguasai aset dan ekonomi bangsa Indonesia. Saatnya tuntut ganti rugi dan dukung penyelidikan PBB. Indonesia juga korban. Jangan biarkan Cina bebas bertanggung jawab, berkacak pinggang, dan tetap merasa jumawa, bagai kaisar yang seenaknya memperbudak bangsa pribumi. Cina tuntut, jangan takut Luhut. Di sisi lain, Perdana Menteri Prancis Emmanuel Macron mengirim sinyal yang sama. Adalah naif menganggap Cina telah menangani wabah ini dengan baik. Begitu pula Menlu Australia meminta pengutusan tuntas tentang asal-usul COVID-19. Sejalan dengan mereka, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa pemerintah Cina harus memikul konsekuensi bila terbukti mereka tidak menangani wabah sesuai standar internasional. Fakta-fakta yang muncul memang meragukan klaim Cina bahwa wabah tersebut bermula dari binatang, dari pasar basah Wuhan. Sejumlah ahli meyakini bahwa virus itu datang akibat kebocoran di laboratorium Institut Virologi Wuhan. Kesalahan lebih fatal terkait dengan ketertutupan Cina dalam penanganan virus sehingga terlambat memperingatkan dunia akan kegawatannya. Wabah COVID-19 menyebabkan kesedihan dan penderitaan yang luar biasa bagi anak, keluarga, dan masyarakat yang ditinggalkan. Namun lebih dari itu, wabah COVID-19 memukul ekonomi orang Indonesia. Jutaan orang kehilangan pekerjaan dan puluhan juta lainnya kehilangan penghasilan akibat toko, pabrik, kantor yang ditutup, industri bangkrut karena rantai pasokannya berantakan. Kepala Bulog Budi Waseso mengingatkan bahwa Indonesia mungkin saja mengalami kelaparan karena bahan pangan utama beras dalam keadaan sekarang tidak tersedia di pasar internasional. Kompensasi. Cina harus bertanggung jawab atas segala penderitaan dan kerugian yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini. Lepas dari sebabnya alamiah atau tidak, kesalahan mendasar Cina adalah ketertutupan manajemen COVID-19 yang menyebabkan dunia terlambat mengantisipasi. Pasca pandemi ini tidak akan berjalan mulus bagi Cina. Klaim Cina menyelamatkan dunia yang menyeruak belakangan ini sama sekali tidak relevan. Di masa depan, kita akan melihat dunia versus Cina yang sangat berbeda. Pada saat ini, Cina menghadapi berbagai bentuk tuntutan, baik bersifat diplomatis, moral, maupun hukum. Dari sisi hukum, sejumlah komunitas telah mendaftarkan gugatan class action kepada Cina
di peradilan Amerika Serikat. Gugatan seperti ini terus berkembang. Gugatan juga akan didaftarkan ke pengadilan internasional di Belanda. Di Bandung saat ini, sekelompok aktivis dan ahli hukum sedang mempelajari kemungkinan penempuhan jalan hukum untuk meminta pertanggungjawaban Cina. Bagaimana menurut pendapat Anda?